Layani aku sebagai pasangan halal. Bab 125. Mas, panggil Hanifah dengan lemah. Apa, sayang? Aku boleh buka cadar, kan? Kapan? Sekarang. Pipi aku rasanya sedikit nyeri. Silakan buka. Mendapatkan persetujuan suaminya, Hanifah langsung membuka cadar yang ia kenakan. Tampaklah kedua pipi berisinya yang terlihat sedikit memerah bekas cengkeraman kuat tangan Sina tadi. Tiba-tiba, Rama menepikan mobilnya membuat Hanifah kebingungan. Tangan Rama memegang dagu Hanifah dan diperhatikannya wajah cantik itu dengan tatapan penuh. "Kak, kenapa?" lirih Hanifah. Wajah Rama semakin dingin. Dia kemudian melepas pelan dagu istrinya dan kembali melajukan mobil dengan wajah yang sangat-sangat dingin di mata Hanifah. "Apa dia marah padaku?" batin Hanifah. "Perjalanan untuk sampai rumah masih lumayan jauh. Tidurlah kalau kamu ingin tidur," kata Rama. Hanifah menganggukkan kepala. Dia menyandarkan kepalanya ke kursi mobil dengan kedua mata yang semakin menyipit. "Mas," panggil Hanifah lagi. "Ya, aku tidur." "Ya, tidurlah." Rama mengusap kepala Hanifah begitu lama, hingga wanita itu perlahan tertidur juga. Sesampainya di rumah, Rama tidak membangunkan Hanifah. Langsung saja pria itu keluar dari mobilnya dan mengangkat tubuh Hanifah masuk ke dalam rumah. Melihat majikannya datang, pembantu langsung menyiapkan banyak hal ketika melihat Hanifah yang sepertinya tengah lemah di dalam gendongan Rama. "Gak, itu fitnah. Itu salah," racau Hanifah, ketika Rama membaringkan tubuhnya di atas tempat tidur. Hanifah mengigau. Apa yang diperbuat Zina dan Alia kepadanya tadi terseret ke alam bawah sadarnya. Bahkan, Hanifah mengucapkan kalimat seperti yang dia ucapkan kepada Zina dan Alia ketika mereka berdua mempertanyakan perihal kesuciannya. "Prof, aku takut," racau Hanifah lagi. Rama langsung mengusap kepalanya. "Aku di sini, Kap." Dua sapaan Rama berikan di kedua pipi Hanifah yang sedikit memerah akibat ulah Zina. Rasa tidak rela itu semakin menguat di hati Rama begitu ia merasakan kelembutan pipi istrinya yang dicengkeram oleh Zina. Rama mengepalkan tangan. Dia merasakan kembali gejolak amarah di dadanya. Sontak, pria itu langsung berdiri. "Ark, Buff, Buff." Rama menggeram seraya memukul tembok kamarnya. Sungguh, seumur hidupnya, baru kali ini Rama seperti itu. "Kenapa aku terlambat datang dan tidak bisa melindunginya ketika seseorang menyakiti?" Fisiknya, kesal Rama, menyesali dirinya yang datang terlambat. Kring. Ponsel pria itu berdering. Namun, Rama sama sekali tidak menghiraukan panggilan masuk dan notifikasi pesan yang berdatangan di layar ponselnya. Seolah tidak peduli dengan urusan lain, hanyalah sesal yang Rama rasakan saat ini. Tanpa melihat ponselnya sama sekali, Rama masuk ke kamar mandi dan mengguyur tubuhnya dengan air shower. "Hanifah," lirih Rama, di tengah guyuran air. Ceklek. Pintu kamar mandi terbuka. Rama tengah selesai mandi dengan balutan handuk di pinggangnya. Dia melihat Hanifah sudah duduk dengan mengucek kedua matanya. "Mas," panggil Hanifah, lirih. "Ya, makan dulu." "Ya, aku ambilkan makanan." "Jangan kemana-mana," kata Rama. Langsung, Hanifah langsung menarik tangan suaminya yang hendak keluar kamar. "Mau kemana?" tanya Hanifah. "Ke bawah. Aku akan meminta bibi membawakan makanan untukmu." Dengan handuk di pinggang saja, Hanifah ternganga. "Astagfirullah," batin Rama, lupa bahwa dirinya hanya mengenakan handuk saja. "Aku akan memakai baju sekarang," kata Rama, kemudian.
Hanifah langsung tertawa melihat kelucuan suaminya yang tidak disengaja itu. Baru kali ini, Hanifah merasa suaminya itu sangat lucu. Bagaimana? Tidak. Rama sampai lupa bahwa dirinya hanya mengenakan handuk demi mengambil makanan untuk Hanifah. Kok ponsel kamu bunyi terus, Mas? Coba cek dulu, kata Hanifah, begitu suaminya sudah keluar dari ruang ganti. Nanti, aku akan ke bawah dulu. Rama langsung keluar kamar. Hanifah senyum-senyum sendiri melihat suaminya yang lebih mengutamakan istri daripada pekerjaan. Untuk saat ini, Rama memang sedang merasa bersalah lantaran merasa terlambat dalam melindungi istrinya. Ceklek. Pintu kamar terbuka. Rama kembali membawa nampan berisi makanan dan minuman untuk Hanifah. Bibi mana? Bukannya tadi kamu mau minta Bibi yang bawakan makanan? Tanya Hanifah. Aku saja. Sekarang, aku suapin, ya. Hanifah menggelengkan kepala. Gak, aku mau makan sendiri biar aku bisa makan suka-suka. Soalnya, aku lapar banget. Baik. Tapi, makannya harus pelan. Ingat, bagaimanapun laparnya kita, jangan sampai lupa adab dalam makan. Hehe. Siap, Prof. Kring. Ponsel Rama berdering lagi. Mau tidak mau, Rama harus menjawabnya. Dia kemudian berjalan ke balkon kamar untuk menjawab panggilan masuk. Assalamualaikum, Prof. Mohon maaf sebesar-besarnya, saya harus menghubungi Anda. Prof, kata seorang lelaki dari seberang telepon. Waalaikumsalam. Ya, Rangga, sampaikan apa yang ingin kamu sampaikan. Terima kasih, Prof. Saya hanya ingin bertanya, kemana saya akan mengumpulkan laporan hasil presentasi dari awal sampai akhir hari ini, Prof. Anda tidak ada di ruangan. Sementara, Hanifah selaku asisten Anda juga tidak terlihat di kampus sedari tadi. Taruh di meja saya, ya. Oh, baik, Prof. Kalau begitu, saya akan segera meletakkannya di atas meja Anda. Baik. Jangan lupa cantumkan kelas dan semester. Baik, Prof. Sekali lagi, mohon maaf mengganggu waktu Anda dan terima kasih banyak, Prof. Ya, Rangga. Sama-sama. Izin menutup panggilannya, Prof. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi ini, Hanifah tidak terlihat di kampus. Sebenarnya, ini adalah momen berharga untuk Hanifah bersama sahabat-sahabatnya karena mulai hari ini dan beberapa hari ke depan adalah minggu tenang yang terbebas dari mata kuliah apapun sebelum ujian tengah semester. Tapi, sayangnya, Rama tidak mengizinkan Hanifah untuk ke kampus hari ini. Beda halnya dengan Rama. Pria itu terlihat sedang berjalan menuju ruang sidang. Sebenarnya, mudah saja buat gue gak ngampus hari ini. Tapi, semakin gue menghindari Prof. Rama di ruang sidang, semakin gue dalam situasi sulit, gumam Alia, yang berjalan bersama Zina ke ruang sidang. Gak usah banyak omong. Sarkas Zina. Dengan tangan gemetar, Zina hendak membuka pintu rumah sidang. Tunggu, cegat seorang lelaki, membuat Zina dan Alia berbalik badan sebelum membuka pintu ruang sidang. Prof, lirih Alia, melihat Rama yang mendekat ke arah mereka. Zina langsung menundukkan kepala dengan jemari yang saling tertaut. Zina, sebelum memasuki ruang sidang, saya ingin memberitahu kamu bahwa saya mempunyai dua peran untuk Hanifah, yaitu sebagai suami dan sebagai dosen, kata Rama. Membuat Zina tersentak mendengarnya. Dua peran itu akan tetap menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya kepada Hanifah. Maka dari itu, sebagai seorang suami, saya akan menunjukkan tanggung jawab saya di luar lingkungan kampus, sambung Rama. Dek, lagi-lagi Zina tersentak.
Maksudnya apa? Dia akan mendapatkan hukuman dari dua arah, pikirnya. Tapi, sebelum saya melaksanakan tanggung jawab saya sebagai seorang suami, saya akan melaksanakan tanggung jawab saya sebagai seorang dosen terlebih dahulu di dalam ruang sidang ini. Silakan masuk. Rama langsung membuka ruang sidang dan masuk ke dalam sana dengan dinginnya. Setakut apapun mereka berdua saat ini, dua mahasiswi itu harus masuk ke ruang sidang menyusul Rama. Bagaimanapun ingin menghindar dari keadaan ini, situasi yang menegangkan ini pasti akan menghampiri mereka juga. Sebab, jika seseorang berani berbuat kesalahan, maka harus berani juga untuk menanggung akibat dari perbuatannya itu. Gue gak salah lihat. Lo nangis, Zina. Alia menghentikan langkahnya yang hendak membuka pintu ruang sidang begitu menoleh ke belakang dan mengamati jeli kedua mata Zina yang ternyata nyaris basah dan juga mengerling air mata. Gak. Zina langsung menghapus air mata di kelopak mata bawahnya yang hampir saja jatuh. Alia menatapnya penuh heran. Nyesel juga, kan, lo? Zi. Udah gue bilang, gak usah ngelakuin hal gila apapun yang bisa membuat kita berurusan sama Pak Dekan. Tapi, gue akui, sih. Keberanian dan kenekatan lo demi cinta yang sebenarnya bertepuk sebelah tangan. Baru saja Zina merasa sedih, kini dia tersulut emosi lagi mendengar ucapan Alia. Dia melangkah maju dan mendorong kedua bahu Alia membuat gadis itu terkejut dan hampir saja terjatuh. Apa sih? Protes Alia, menatap tajam. Lo udah berani sama gue, Al. Sentak Zina. Apa yang buat gue takut sama lo lagi, Zina? Buktinya, sekarang gue bakalan masuk ke ruang sidang untuk yang pertama kalinya di kampus ini gara-gara lo. Gue udah berusaha ngingetin dan bahkan menolak ajakan yang gak baik dari lo. Tapi, kenekatan itu yang buat semua ini terjadi dan bodohnya gue masih aja percaya sama lo dan mau ngikutin apa yang lo bilang walaupun terpaksa. Alia melawan juga. Zina menggertakkan giginya, kesal dengan apa yang Alia katakan. Namun, gadis itu tidak bisa menyangga apa yang Alia katakan karena memang semua itu benar adanya. Alia mengatakan sesuatu apa adanya. Memang itulah yang terjadi sebelum akhirnya perbuatan mereka harus berakhir di ruang sidang ini. Mau kemana? Cegah Alia, begitu Zina hendak melangkah ke pintu ruang sidang. Lo gak lihat gue mau masuk ke ruang sidang? Prof. Rama sudah ada di dalam. Siapa lagi yang bakalan ditunggu? Jawab Zina. Seperti Prof. Rama yang ngingetin lo tadi, gue juga mau ngingetin, sih. Kalau sampai kuliah gue terancam atau gue bakalan dikeluarin dari kampus ini, amit-amit, sih. Tapi, kalau itu terjadi, lo dan Tante Lydia yang harus tanggung jawab. Tegas Alia. Gak usah bawa mama gue. Ini semua murni rencana gue, bukan mama gue. Tukas. Zina. Tante Lydia juga harus bertanggung jawab karena kalau sampai semua ini berimbas ke status gue sebagai seorang mahasiswi di kampus ini, maka itu artinya akan berimbas juga ke orang tua gue. Jadi, karena orang tua lo juga harus tanggung jawab. Balas Alia. Terserah lo aja. Zina langsung masuk ke ruang sidang tanpa menunggu Alia. Begitu Zina masuk, Alia masih diam di depan pintu. Dia terlihat mengangkat kedua tangannya dan memejamkan mata dengan bibir yang bergetar. Sepertinya, Alia sedang berdoa. Ya Allah, aku tahu, aku ini penuh dosa. Tapi, jangan jadikan dosaku sebagai hal yang bisa menyakiti kedua orang tuaku. Dan sebenarnya, aku sayang kepada Zina yang sudah lama menjadi sahabatku. Berikan dia hidayah, ya Allah, doa Alia, sebelum akhirnya menyusul Zina masuk ke ruang sidang. Dek.
Betapa terkejutnya Alia melihat beberapa dosen yang sudah berada di sana. Ternyata, di dalam ruang sidang itu bukan hanya Rama yang akan berhadapan dengan mereka, melainkan dosen pembimbing akademik, kepala prodi, kepala jurusan, juga ketua akademik hadir di ruangan itu. Sungguh, saat ini kaki dan tangan Alia bergetar hebat. Gak, ini gak bener. Apa yang bakalan terjadi? Kenapa Pak Gue ada di sini juga? Batin Alia ketakutan. Alia, duduk, perintah Vida, yang merupakan dosen pembimbing akademik dari Alia. Baik, Bu, jawab Alia, dengan suara bergetar. Dengan rasa takut dan cemasnya, Alia berjalan ke kursi yang sudah disediakan. Yang dimana, salah satu kursi itu sudah diduduki oleh Zina yang saat ini menatap kosong. Sepertinya, Zina juga merasakan hal yang sama seperti Alia. Ketua akademik memberikan pembukaan untuk membuka sidang ini supaya sidang berjalan dengan baik dan kondusif. Rama menolak untuk memberikan pembukaan atau arahan untuk sidang ini. Dia membisikkan sesuatu kepada ketua akademik. Ketua bidang akademik itu pun mengangguk setelah Rama membisikkan sesuatu kepadanya. Baik, saya ralat. Untuk arahan akan disampaikan oleh wakil dekan kita, kata ketua akademik. Tidak perlu banyak bertanya, wakil dekan mengambil amanah itu untuk memberikan arahan. Profesor perempuan itu juga sudah berbicara dengan Rama. Mungkin, mereka sudah menyepakati hal ini sebelum sidang dimulai. Begitu lamanya wakil dekan memberikan arahan. Dia menyebutkan prosedur yang akan mereka gunakan untuk mencapai keadilan bersama di ruangan ini. Sidang ini tidak akan berjalan selama lebih dari 1 hari. Dalam artian, hari ini sidang dibuka. Maka, hari ini juga sidang akan ditutup dengan keputusan akhir yang disepakati bersama, kata wakil dekan. Alia langsung menekan dadanya. Dia merasa merinding dengan kata, keputusan akhir yang diucapkan oleh wakil dekan tadi. Tentu saja, dia sangat takut mendengar keputusan akhir nanti karena hal itu menyangkut masa depannya. Jika sesuatu yang ditakutkan terjadi, mungkin Alia akan depresi setelah ini, pikir Alia. Beda halnya dengan Zina. Gadis itu terlihat datar, menetap kosong, dengan kerlingan air mata di kedua matanya. Alia tidak tahu apa yang sedang Zina rasakan saat ini.